mencegah kebutaan akibat retinopati diabetik. Apakah kamu pernah merasa penglihatan semakin buram? Atau apakah kamu pernah menyadari sulit fokus ke suatu titik, bahkan merasa seperti ada bayangan yang menari-nari di lapang penglihatanmu? Jika memang kamu mengalami hal-hal tersebut, kamu harus cek gula darah kamu ke dokter. Jika memang memiliki diabetes, maka kamu harus lebih waspada. Apakah diabetes bisa menyebabkan kebutaan? Komplikasi terbanyak pada diabetes adalah gangguan pada mata, bisa berupa katarak atau glaukoma. Tetapi yang paling sering adalah retinopati diabetik. Apa sih retinopati diabetik? Retinopati diabetik adalah salah satu komplikasi mikrovaskular dari penyakit diabetes mellitus. Seperti yang kita ketahui, diabetes mellitus itu ada tipe 1 dan ada tipe 2. Diabetes mellitus memiliki komplikasi pada pembuluh darah, baik pembuluh darah besar maupun pembuluh darah yang kecil. Pada mata, pembuluh darah kecil. Retinopati diabetik merupakan komplikasi pada syaraf mata akibat diabetes yang tidak terkontrol. Bagaimana sih perkembangan diabetik retinopati? Berdasarkan data diabetes di dunia pada tahun 2019, 463 juta menderita diabetes pada usia 50-73 tahun atau 9,3% pada usia tersebut. Sementara berdasarkan data Diabcare Asia, 42% penyandang diabetes mellitus di Indonesia mengalami retinopati diabetik dan 4,8% penduduk dunia mengalami kebutaan karena retinopati diabetik. Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan penderita diabetes mellitus beresiko terkena retinopati diabetik? Yang pertama adalah lamanya menyandang diabetes. Yang kedua, kadar gula darah yang tidak terkontrol. Selanjutnya ada komorbid penyakit lain seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, lalu kolesterol yang tinggi, kebiasaan merokok, dan pada wanita hamil. Siapa-siapa saja sih yang perlu kita periksa atau yang siapa saja yang memerlukan pemeriksaan retinopati diabetik? Bagi penderita diabetes, baik tipe 1 maupun tipe 2. Pada diabetes mellitus tipe 1, untuk usia di atas 12 tahun, maka harus dilakukan pemeriksaan saraf mata secara teratur yang dilakukan oleh dokter spesialis mata. Dan jika ditemukan diabetes mellitus tipe 2, maka harus langsung melakukan pemeriksaan apakah ada kelainan syaraf pada mata atau pada retina. Bagaimana dengan tanda dan gejala dari retinopati diabetik? Terkadang retinopati diabetik itu asimptomatis atau tanpa gejala. Tetapi berdasarkan waktu akan muncul floaters. Itu suatu bayangan yang warna hitam atau putih dan mengikuti penglihatan kita. Misalkan kita melihat ke kanan, maka bayangan tersebut akan ikut melihat ke kanan. Atau kita melirik ke kiri, maka bayangan tersebut juga akan mengikuti ke kiri. Selanjutnya adalah gangguan pada warna hingga menurunnya tajam penglihatan. Bagaimana dengan tahapan retinopati diabetik?
retinopati diabetik itu terdiri dari stadium awal atau bahasa medisnya retinopati diabetik non-proliferatif dan ada stadium lanjutan atau retinopati diabetik proliferatif. Apa sih bedanya? Pada stadium awal biasanya gejalanya masih minimal dan tidak ada terapi khusus dari dokter spesialis mata. Tapi yang perlu diingat adalah menjaga kadar gula darahnya atau mengkontrol gula darahnya. Untuk yang stadium lanjutan, biasanya terjadi perdarahan dari yang banyak hingga yang memenuhi seluruh rongga mata. Bagaimana sih cara pemeriksaan retinopati diabetik? Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan mata dengan Snellen, yaitu membaca huruf atau angka pada Snellen chart. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam mikroskop atau slit lamp yang bertujuan untuk mendeteksi apakah ada kelainan mata yang lain seperti katarak, glaukoma, atau kelainan mata yang lainnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada retina dan fotoretina. Jika ditemukan adanya retinopati diabetik, maka bisa dilakukan tindakan selanjutnya. Bagaimana dengan manajemen retinopati diabetik? Untuk retinopati diabetik non-proliferatif akan dilakukan observasi berkala yang dilakukan oleh dokter spesialis mata dan kontrol gula darah secara teratur. Untuk retinopatik diabetik proliferatif bisa dilakukan injeksi atau suntikan pada bola mata. Bisa juga dilakukan terapi laser. Bahkan untuk perdarahan yang sudah sangat banyak atau bisa terjadinya ablasio retina, dilakukan operasi vitrektomi. Hanya yang perlu diingat, terapi dari retinopati diabetik bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk mencegah terjadinya lebih kebutaan. Kesimpulan dan saran adalah sangat penting bagi kita untuk melakukan screening retinopati diabetik, baik itu pada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan pada wanita hamil. Dan perlu adanya penyuluhan dari lembaga kesehatan mengenai diabetes yang dapat menyebabkan banyak komplikasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.